Anak-anakku kelas 6 yang terkasih, selamat bertemu lagi bersama saya Ibu Nia. Hari ini kita akan belajar bersama untuk materi pelajaran yang ke-6, yaitu tentang Nabi Yesaya. Tujuan dari belajar kita kali ini adalah kita diajak untuk semakin mengenal siapakah Nabi Yesaya itu. Kemudian kita diajak untuk menjadi anak, menjadi orang yang bisa sadar akan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan berikutnya kita diajak untuk bisa mengalami pertobatan. Kita melakukan pertobatan karena kita menyadari kesalahan itu tadi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Nabi Yesaya, kalian masih ingat dong materi pelajaran sebelumnya, yaitu kisah tentang Nabi Elia. Bagaimana ia dengan begitu berani atas bantuan Allah juga, penyertaan Allah juga, bisa kemudian mengembalikan iman orang-orang Israel, terutama Raja Ahab yang sudah terlanjur mereka pada saat itu banyak menyembah para dewa, meninggalkan Allah, mereka tidak setia. Dan kita akan lanjutkan apa yang terjadi berikutnya dengan nabi yang satu ini, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup 1 abad setelah Nabi Elia. Tahu kan 1 abad 100 tahun setelah Nabi Elia. Nah, situasi seperti apa yang ada ketika Nabi Yesaya ini hidup pada masanya? Israel mengalami kemajuan yang cukup baik untuk negaranya, tetapi kemajuan itu tidak serta-merta diikuti dengan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh rakyatnya. Mengapa? Karena kemajuan itu diperoleh dengan cara mengorbankan rakyatnya sendiri. Wah, ternyata kasihan juga rakyat menjadi korban untuk sebuah kemajuan ya. Rakyat itu seringkali diminta untuk kerja keras, kerja paksa. Bahkan mereka menanam segala macam hasil bumi. Hasil buminya itu harus atau wajib diserahkan kepada pemerintah dengan alasan untuk membiayai upacara-upacara keagamaan. Sehingga apa yang terjadi? Kesenjangan sosial itu semakin tinggi, ketidakadilan merajalela. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan khususnya mereka yang miskin tidak bisa menikmati hasil pembangunan itu karena mereka tetap hidup menderita. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Yesaya. Dia pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem, tempat untuk berdoanya orang-orang Israel. Bait Allah yang begitu megah. Nah, di situ ketika Yesaya sedang berdoa, dia mengalami sebuah penglihatan di mana dia bisa melihat penampakan Allah yang begitu agung. Allah yang dikelilingi oleh para serafim atau malaikat. Dan ketika dia melihat para malaikat itu, melihat Allah itu sendiri, seolah-olah Yesaya merasa tidak pantas, tidak layak untuk melihat itu semua. Dan para serafim atau malaikat itu memiliki 3 pasang sayap. 1 pasang sayap menutupi mukanya, 1 pasang lagi menutupi tubuhnya, dan 1 pasang lagi menutupi kakinya. Ketika dia merasa ketakutan akan hal yang ia lihat itu, maka dia berkata, "Saya tidak pantas untuk menyaksikan ini, saya ini orang berdosa." Lalu datanglah salah satu malaikat mengambil bara api yang ada di atas mezbah yang biasa dipakai untuk membuat persembahan orang Israel. Di situ bara api itu diambil dan disentuhkan kepada bibir Yesaya. Aneh dan ajaib loh, Yesaya tidak merasa kepanasan ya. Kalau kalian atau kita pasti kena api, wow, sudah seperti apa ya. Tetapi Yesaya tidak merasakan itu. Itu adalah api untuk menyucikan Yesaya secara rohani. Kemudian Allah berkata, "Siapakah yang akan aku utus?" Lalu Yesaya berkata, menjawab pertanyaan Tuhan itu, "Inilah Tuhan, utuslah aku." Dan semenjak saat itulah Yesaya menjadi nabi. Ya, kira-kira umurnya 25
tahunan lah ya. Yesaya kan terlahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang kita sudah masuk tahun Masehi ya, kira-kira jaraknya sampai pada saat kita sekarang ini sekitar 2785 tahun yang lalu. Wow, sudah lama sekali. Tapi ini benar ada, benar hidup pada waktu itu ya. Nah, kemudian setelah ia menjadi utusan Allah, inilah saatnya dia untuk menegur mereka orang Israel yang melakukan kesalahan. Ada saatnya ia itu memberikan ancaman-ancaman kepada bangsanya sendiri, tapi juga pastinya karena Allah sendiri yang mengutus. Hingga suatu ketika Yesaya ini membawa kecapi, alat musik kuno, kemudian dia pergi seperti biasa ke bait Allah, dan di situ dia naik ke atas meja yang ada di bait Allah. Seperti yang diketahui banyak orang, bait Allah karena itu tempat untuk bersembahyang, berdoa, maka seringkali banyak berkumpul orang-orang di situ dan melihat Yesaya naik dan bernyanyi itu, mereka terkaget-kaget dan tertarik, ini ada apa sih? Lalu mereka melihat Yesaya menyanyikan apa lagu yang dinyanyikan? Lagunya tentang kebun anggur sang kekasih. Seperti apa lagunya? Itu syairnya kurang lebih beginilah isinya. Ada seorang kekasih yang memiliki kebun anggur yang luas. Dia menanam pokok-pokok anggur itu, tapi terlebih dahulu dia menyiapkan tanahnya sedemikian rupa, dirawat dengan baik. Akhirnya tanaman itu tumbuh, diberi pupuk, dibuang rumput-rumput liarnya, disirami dengan penuh cinta, dengan harapan pastinya dong bisa panen dengan baik. Saatnya panen tiba, ternyata apa yang terjadi? Ya, ketika dia sudah gembira ingin memetik anggurnya itu dengan harapan mendapatkan yang manis, setelah dia cicipi apa yang terjadi? Asyik. Nah, itu yang membuat si pemilik anggur ini kemudian kira-kira seperti apa? Itu yang ditanyakan oleh Yesaya kepada orang-orang yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, menurut Anda sekalian, apa yang akan dilakukan oleh sang kekasih terhadap kebun anggurnya? Mereka ada yang menjawab, ya dibiarkan aja terbuka pagar-pagarnya, biarin aja dirusak binatang buas. Ada yang mengatakan, sudah dibiarkan aja, gak usah dipanen. Ada yang berkata, biarin aja diinjek-injek orang dan tidak usah dipanen, gak enak untuk dimakan. Lalu banyak sekali reaksi orang-orang. Lalu Yesaya, Bapak Ibu sekalian, sang kekasih yang dimaksudkan dalam lagu tadi adalah Allah Tuhan kita. Kebun anggurnya adalah bangsa Israel, bangsa kita. Sedangkan buah anggurnya adalah kita pribadi per pribadi. Allah kita merawat kita dengan baik. Bahkan sejak nenek moyang kita dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah yang terjanji ini, Tuhan tetap menyertai. Tuhan begitu setia terhadap kita hingga saat ini. Namun apa yang terjadi ketika Allah mengharapkan kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis, yang baik, tapi yang terjadi adalah sebalik. Kalian semua melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalian satu sama lain saling menindas. Kalian saling iri hati. Kalian tidak rukun. Kalian bisa saling benci satu sama lain. Bahkan parahnya di antara kalian sebagai saudara pun saling membunuh. Oleh karena itu saya mengingatkan, karena sikap-sikap kita semua yang seperti ini, Allah akan memberikan suatu saat terhadap bangsa kita ini, yaitu kita akan mengalami sebuah penderitaan di mana kita akan dikuasai oleh bangsa lain, di mana bait Allah akan bisa rata dengan tanah, di mana tembok kota kita akan runtuh, dan lebih parahnya kita akan mengalami masa pembuangan. Seluruh bangsa kita akan dibuang ke tempat yang kita tidak tahu apakah itu enak atau. Anak-anak yang terkasih, itu tadi nubuat dari Yesaya tentang hal yang berupa ancaman. Tapi tidak selalu Nabi Yesaya itu mengancam. Allah mengutus Yesaya juga untuk memberikan nubuat berupa penghiburan, yaitu intinya adalah bahwa akan lahir seorang juru selamat, di mana juru selamat ini akan dilahirkan dari seorang gadis, dan sang juru selamat ini masih
dilihat dari keturunannya, masih dari keturunan Isai, keturunan Daud. Anak-anakku yang terkasih, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang menubuatkan sebenarnya adalah kehadiran Mesias, sang juru selamat, yang kita tahu siapakah Mesias itu. Ya, betul, Mesias adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya sedemikian rupa menubuatkan bahkan ciri-cirinya sang Mesias itu seperti apa di dalam nubuat-nubuat yang ia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan pada sekian ribu tahun berikutnya terpenuhi semua nubuat Yesaya tentang Mesias itu dalam diri Yesus Kristus. Oh ya, ada satu tambahan nih. Yesaya itu mempunyai 2 orang anak, dan istrinya adalah seorang nabiyah atau nabi wanita ya. Kemudian anaknya itu bernama Maher Shalal Hasibas dan Shear Yasyub. Agak susah ya namanya. Oke, baik, itu hanya sekedar untuk tahu saja. Anak-anak, itulah kelemahan manusia. Mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita sadar akan kedosaan, maka harapannya adalah kita segera melakukan pertobatan. Tuhan tidak membenci pendosa, tapi Tuhan Allah ingin merangkul, membuka tangannya lebar-lebar bagi kita yang ingin kembali kepadanya untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Maka setelah kita mengenal seperti apa Nabi Yesaya untuk mengembalikan orang-orang Israel, khususnya mereka yang pada saat itu berlaku tidak adil. Tadi seperti yang saya katakan, tidak adilnya seperti apa ketika memperlakukan orang miskin, rakyat sendiri dikorbankan. Sebenarnya berlaku adil itu adalah apa sih? Berlaku adil itu ketika kita memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Itu salah satu artinya. Maka ketika kita sudah melanggar hak dan kewajiban orang yang bersangkutan itu, kita semena-mena terhadap orang itu, ya kita berlaku. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu hening sejenak. Kamu coba refleksikan. Seperti apa sih bukti Allah yang begitu setia terhadap kita? Bukti Allah yang begitu baik. Bukti Allah yang begitu adil terhadap hidup. Hening. Renungkan seperti apa kebaikan. Setelah itu, buatlah niatmu untuk melakukan pertobatan kesalahan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengusahakan untuk melakukan kebaikan, khususnya semakin memiliki iman yang kuat kepada. Sampai bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Semoga kalian semua diberkati Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu lagi.